Selamat pagi Bapak Ibu Guru serta anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita akan bersama-sama memulai ibadah Paskah SMA Kristen Kalab Kudus. Kiranya melalui ibadah ini kita boleh menyerahkan seluruh hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Mari saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Ibadah hari ini dimulai dengan mengakui bahwa pertolongan kepada kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Selamat pagi teman-teman yang dikasihi Tuhan. Kesempatan yang indah kita bisa beribadah bersama walaupun secara daring. Kita ada sampai saat ini semua hanya karena kebaikan Tuhan dan anugerah-Nya. Dengan apakah kita dapat membalas semua kebaikan dan kemurahan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita itu? Mari kita datang dengan mempersembahkan pujian kita kepadanya. Mari kita agungkan dan tinggikan nama Tuhan dengan lagu Lebih Dalam Ku Menyembah.
surga, kami bersyukur atas kasih yang telah Kau berikan bagi kami. Saat ini kami akan memulai ibadah kami hari ini. Berkati ibadah ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kita, saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Persembahan ini akan diberikan untuk membuat kaki palsu bagi beberapa orang difabel dan kepada sekolah di daerah terpencil di Sulawesi. Ya, perkenalkan nama saya Bekti Supriyono.
umur 38 tahun, pekerjaan di rumah online gerobak. Ini putra saya, nama Rakalpa Sekiel Ricardo, umur 8 tahun, kelas 2 SD. Kan waktu ronsen itu keadaan kakinya itu nggak kelihatan, jadi nggak tahu kalau ini apa kakinya kayak gini. Tahu-tahu. Mari Bapak Ibu dan anak-anak semuanya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini kami bersama-sama bersyukur boleh merayakan Paskah dan kami mau memberikan persembahan lewat rupiah-rupiah kami. Ajari kami untuk boleh bersyukur lewat apa yang Tuhan sudah beri dan kami berikan dengan ikhlas dari hati kami. Dan apa yang kami berikan untuk kebesaran dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberikan persembahan kami. Haleluya, amin. Teman-teman dapat memberikan persembahan ini melalui scan barcode atau transfer melalui rekening yang sudah tercantum di layar, atau bisa juga langsung melalui wali kelas saat kita ke sekolah. Seiring dengan persembahan ini, kita akan menaikkan pujian Dia Sungguh Baik. Teman-teman, momen terbaik dalam suatu ibadah adalah ketika kita menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Dan waktu terbaik dari semua itu adalah mendengarkan kebenaran suara Tuhan. Saat ini, pujian Juru Selamatku akan menghantarkan kita mempersiapkan hidup ini untuk mendengarkan kebenaran suara Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hermanto.
Mari kita nyatakan permohonan kita dalam pujian Yesus Engkau Juru Selamatku. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Shalom rekan-rekan kaum muda Kalam Kudus Surakarta yang terkasih dalam Tuhan. Selamat Paskah, Kristus bangkit, Dia hidup di dalam kita untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan. Saudaraku, saya bersyukur kepada Tuhan karena hari ini boleh merayakan Paskah bersama-sama dengan saudara. Dan saya rindu Tuhan menolong kita untuk menghidupi hidup kebangkitannya. Rekan-rekan, tema yang diberikan kepada saya hari ini adalah The Good News of the Cross. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama.
Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu, kami bersyukur karena kami boleh sekali lagi merayakan Paskah bersama-sama. Biarlah Tuhan ini tidak sekedar menjadi sebuah perayaan, tapi kami boleh sekali lagi benar-benar memaknai dan menghidupi kehidupan-Mu bagi kami, ya Tuhan. Sebentar kami mau membaca firman Tuhan, kami mau merenungkannya, kiranya Engkau Allah berbicara dan membaharui kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Rekan-rekan, mari saya undang kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ayatnya yang pertama hingga ayat yang keempat, dan ayatnya yang ke-10. 1 Korintus pasal 15, ayat pertama sampai ke-4, dan juga ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakannya bagi kita. Demikian firman Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang kepadanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari ketiga, sesuai dengan kitab suci. Ayat 10, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, beberapa waktu yang lalu ada sebuah lagu iklan yang cukup terkenal. Lagunya seperti ini. Kabar gembira bagi kita semua, kulit manggis kini ada ekstraknya. Saudara tahu lagu itu? Saudara, kabarnya ekstrak kulit manggis ini punya banyak khasiat, rekan-rekan. Katanya ekstrak kulit manggis ini berkhasiat untuk mereka yang sakit diabetes, serangan jantung, dan juga kanker, rekan-rekan. Namun saudara, saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut soal khasiat ekstrak kulit manggis ini karena saya bukan sales marketingnya, rekan-rekan. Namun saya mau mengajak kita untuk memikirkan satu hal, rekan-rekan. Lagu iklan ini berkata ada kabar gembira bagi kita semua karena kulit manggis kini ada ekstraknya. Yang menjadi pertanyaan buat saya adalah, apakah rekan-rekan yang ada di tempat ini benar-benar merasakan dan mengaminkan bahwa kulit manggis ada ekstraknya adalah kabar gembira bagi saudara? Berapa banyak di antara saudara di tempat ini yang bersuka cita dan bergembira karena ekstrak kulit manggis, rekan-rekan? Boleh angkat tangan rekan-rekan yang merasa bersuka cita karena ada ekstrak kulit manggis? Saudara, saya percaya kulit manggis ada ekstraknya hanya menjadi kabar baik atau kabar sukacita bagi mereka yang hidup di dalam kabar buruk, ada di tengah bayang-bayang sakit kanker, sakit jantung, dan diabetes. Bagi orang yang merasa bahwa iya, masalah hidupnya adalah dia sakit kanker, sakit jantung, dan sakit diabetes, mungkin kulit manggis ada ekstraknya adalah kabar baik. Tapi bagi mereka yang tidak sakit jantung, tidak sakit kanker, dan tidak sakit diabetes, kehadiran kulit manggis ada ekstraknya sama sekali tidak ada artinya. Saudaraku, saya kira hal yang sama juga berlaku untuk tema kita hari ini. The good news of the cross. Ada kabar baik dari salib Kristus. Ada kabar baik dari Kristus yang tersalib. Yang oleh Paulus dalam 1 Korintus 15 yang tadi kita bacakan disebut sebagai inilah kabar baik itu. Inilah kabar baik yang harus kamu pegang. Inilah kabar baik yang harus kamu yakini dan teguh berdiri di atasnya. Bahwa Kristus telah mati untuk dosa-dosa kita. Ia telah dikuburkan dan Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, apakah benar Kristus yang mati di salib, Kristus yang tersalib itu adalah sebuah kabar baik? Bagi orang-orang pada zaman Yesus, salib sama sekali bukan lambang kehidupan, apalagi kebahagiaan dan berkat.
Salib justru adalah sebuah lambang penghukuman dan kematian. Salib adalah sebuah penghinaan dan penghukuman ultimat bagi orang-orang yang dianggap terkutuk, ditolak oleh manusia, ditolak oleh Allah, dan harus dibinasakan. Salib sama sekali bukan kebanggaan. Jika demikian, bagaimana ceritanya Kristus yang tersalib? Kristus yang mati sebagai golongan orang yang terkutuk, terhina, tertolak, bisa menjadi semacam kabar baik. Bahkan disebut sebagai cara Allah untuk menyelamatkan manusia. Saudaraku, sama seperti cerita kulit manggis ada ekstraknya, hanya menjadi kabar baik bagi mereka yang hidup di dalam kabar buruk. Kristus yang mati di atas kayu salib hanya akan menjadi kabar baik bagi mereka yang hidup dan mengakui bahwa ia ada di dalam kabar buruk. Dan kabar buruk kehidupannya adalah ia seorang berdosa. Kristus yang mati di atas kayu salib hanya akan menjadi kabar baik bagi orang yang menyadari bahwa ia adalah seorang pendosa yang melawan dan memberontak kepada Allah secara sengaja. Seorang yang hidupnya terpisah dari Allah serta mendukakan dan dimurkai Allah. Kristus yang mati di atas kayu salib hanya akan menjadi kabar baik bagi orang-orang yang menyadari bahwa upah dari keberdosaannya adalah maut, mati, kebinasaan, murka Allah. Kristus yang mati di atas kayu salib hanya akan menjadi kabar baik bagi mereka yang menyadari bahwa ia diperbudak di dalam dosa. Ia tidak sanggup melakukan apapun selain terus-menerus berbuat dosa dan melawan Allah. Ini hanya akan menjadi kabar baik bagi mereka yang menyadari bahwa ia tidak sanggup berbuat apapun untuk mengubah statusnya sebagai seorang pendosa. Atau saudara, dalam bahasa Sensenjaya, orang yang menyadari bahwa masalah terbesar dalam kehidupannya terdapat di dalam dirinya, hatinya, yaitu keberdosaannya. Dan orang yang menyadari bahwa jalan keluar terhadap masalah terbesarnya berasal dari luar dirinya, yaitu kebutuhan akan seorang penebus, kebutuhan akan seorang juru selamat. Saudaraku, hanya bagi orang-orang seperti inilah kematian Kristus di atas kayu salib menjadi kabar baik, kabar yang membawa keselamatan. Saudaraku, bagi orang-orang yang merasa dirinya cukup baik, atau setidaknya lebih baik daripada kebanyakan orang, bagi orang-orang yang merasa ia sanggup menyelesaikan masalah hidupnya sendiri dengan cara dan kekuatannya sendiri, bagi orang-orang yang merasa bahwa ia dapat menebus kesalahannya dengan lebih banyak perbuatan baik, kesalehan religius dan sebagainya, Kristus yang mati di atas kayu salib bukanlah kabar baik. Karena ia tidak pernah merasa butuh juru selamat, ia tidak pernah merasa butuh penebusan. Kan itu saudara, sebelum kita mau berkata bahwa kematian Kristus adalah kabar baik, maka kita harus terlebih dahulu menyepakati apa yang menjadi kabar buruk, apa yang menjadi masalah utama dari manusia. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, benarkah dosa dan keberdosaan adalah masalah terbesar dari manusia, adalah kabar buruk terbesar bagi hidup manusia? Saudaraku, tentu saja menurut Alkitab, dosa dan keberdosaan manusia adalah masalah utama manusia. Dan bukan sekedar masalah utama manusia, dosa dan keberdosaan adalah penyebab seluruh kekacauan yang ada di dunia ini. Perang, keegoisan, saling menghancurkan, kerusakan alam, saling kebencian, pembinasaan massal, dan sebagainya. Semuanya berakar dari dosa. Namun, tidak semua orang dengan otomatis dan cepat merasa dan mengakui dirinya sebagai pendosa yang dimurkai Tuhan. Mengapa demikian? Karena bagi banyak orang, dosa itu tidak lebih dari sekedar pelanggaran moral. Hidup secara tidak bermoral. Sepanjang ia cukup baik, ia cukup religius, ia cukup bermoral, maka sebenarnya ia tidak terlalu bermasalah di hadapan Tuhan. Namun apakah benar demikian? Saudara, jika kita teliti membaca Alkitab, kita akan menemukan bahwa keberdosaan tidak sesederhana pelanggaran moral. Tentu pelanggaran moral adalah dosa, tetapi dosa tidak sesederhana pelanggaran moral.
Bahkan orang-orang yang hidup bermoral sekalipun bisa jadi bahkan benar adalah pendosa, rekan-rekan. Karena itu mari kita lihat apa yang Alkitab katakan soal dosa. Di dalam Alkitab, kata dosa itu berasal dari kata hamartia, yang secara literal berarti meleset dari sasaran. Atau kalau mau dikatakan hidup yang berdosa berarti hidup yang meleset dari sasaran yang telah ditentukan oleh Tuhan. Pertanyaannya, apa sasaran yang telah ditentukan oleh Tuhan? Saudara, ketika Allah menciptakan manusia, Allah mencipta manusia dengan sebuah desain, dengan sebuah sasaran. Allah menciptakan manusia dengan desain dan sasaran sebagai gambar dan rupa Allah. Apa artinya? Setidaknya ada dua artinya, rekan-rekan. Artinya yang pertama adalah manusia diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah, berarti manusia didesain untuk hidup dalam persekutuan dan kebergantungan penuh kepada Allah. Manusia adalah ciptaan yang lemah, rapuh, dan hidupnya bergantung dari Allah. Ia nggak sanggup hidup dari dirinya sendiri. Ia tidak sanggup mengandalkan dirinya sendiri dan kekuatannya terlepas dari Allah. Karena sumber hidupnya ada di dalam Allah. Diciptakan segambar dan serupa dengan Allah juga berarti bahwa ia diciptakan untuk hidup di dalam relasi terus-menerus dengan Allah. Kebermaknaan, kebahagiaan, kepenuhan, dan tujuan hidupnya ditemukan di dalam relasinya yang erat dan dekat dengan Allah itu. Dengan demikian, saudara, jika seorang manusia berkata bahwa saya dapat hidup sendiri tanpa Allah, ketika seorang manusia merasa bahwa saya tidak butuh Allah, saya dapat mengusahakan apapun dalam kehidupan saya dengan kekuatan, dengan usaha, dengan kemampuan saya sendiri, termasuk untuk urusan keselamatan saya, maka sebenarnya orang itu sedang memberontak dan melawan kepada Allah. Hidupnya sedang meleset dari apa yang ditentukan oleh Allah. Dengan demikian, jika ada orang yang dalam hidupnya berkata bahwa saya tidak perlu mengandalkan Allah, saya tidak butuh Allah, Allah itu cuma ban serap, Allah itu cuma dukun, Allah itu cuma jin ajaib yang saya bisa atur untuk melakukan apa yang saya mau, maka sesungguhnya orang itu juga sedang meleset dari sasaran yang sedang ditentukan oleh Tuhan bagi manusia. Demikian juga halnya, saudara, jika ada seorang yang berkata bahwa saya tidak mau hidup dalam persekutuan dengan Allah, saya tidak pengen dekat Allah, saya tidak mau ada relasi apapun dengan Allah, saya mau hidup dari diri saya sendiri, berdoa, baca Alkitab, beribadah, dekat-dekat sama Allah, saya tidak rasa relevan, bahkan menyiksa saya. Jika ada orang yang berkata demikian, maka sesungguhnya hidupnya juga sedang meleset dari desain Allah. Ketika ada seorang berkata bahwa saya mau menentukan sendiri makna, kebahagiaan, kepenuhan, dan kecukupan dari hidup saya. Saya tidak mau bergantung pada relasi dengan Tuhan untuk mendapatkan semua itu. Saya mau mendapatkannya dari uang, saya mau mendapatkannya dari prestasi, saya mau mendapatkan dari penerimaan orang, saya mau mendapatkan dari berbagai kesenangan yang saya bangun sendiri. Pokoknya saya bahagia menurut versi saya. Ketika ada orang berkata demikian, maka sesungguhnya hidupnya juga sedang meleset. Tapi saudara, berdosa berbicara soal entah sebaik apapun, sebermoral apapun engkau dan saya hidup di hadapan manusia. Namun jika kita tidak merasa perlu bergantung kepada Allah, kita tidak merasa perlu hidup dalam relasi dengan Allah, maka sesungguhnya kita berdosa dan meleset. Yang kedua, saudara, diciptakan segambar dan serupa dengan Allah berbicara soal misi keberadaan manusia yang diciptakan untuk mewakili Allah, merepresentasi Allah, menyatakan Allah di tengah-tengah dunia ini. Manusia diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah, berarti manusia itu adalah wakil Allah, bukan Allah. Artinya manusia diciptakan bukan untuk menyatakan diri manusia itu sendiri, tetapi menyatakan Allah yang menciptakannya. Manusia bukan aktor utama, manusia hanya penunjuk kepada Allah itu. Manusia itu hanya alat untuk menyatakan siapa Allah yang menciptakannya. Karena itu yang menjadi tokoh utama dalam kehidupan manusia itu bukan dirinya sendiri, tetapi Allah yang menciptakannya. Dengan demikian tujuan keberadaan manusia juga bukan tergantung pada dirinya sendiri. Tujuan keberadaannya ditentukan oleh Allah yang menciptakannya. Ia ada untuk Allah yang menciptakannya.
Tuhan, pemilik hidupnya yang sejati adalah Allah yang menciptakannya. Karena itu manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah adalah manusia yang memakai segenap hidupnya, segenap keberadaannya, seluruh hidupnya adalah untuk menjalankan agenda, tujuan, kehendak, mengusahakan cita-cita, mimpi, kesenangan, kenyamanan dari tuannya. Ia hidup untuk memuliakan dan meninggikan Tuhan yang menciptakannya. Karena saudara, ketika seorang berkata bahwa hidup saya adalah milik saya mau hidup untuk agenda, tujuan, kehendak, cita-cita, kenyamanan, kehendak saya sendiri, adalah seorang yang sedang meleset dari sasaran penciptaannya. Seorang yang berkata bahwa ini loh hidup saya Tuhan atas hidup saya sendiri. Seorang itu sedang meleset. Nah, saudara, saya mau berkata, itulah suara yang paling dominan hari ini. Dunia kita mengajar kita untuk berkata bahwa ini loh hidupmu. Hidup yang cuma satu kali. Hidup ini milikmu. Jalankan sesuka hatimu untuk kehendakmu, untuk kesenanganmu, untuk cita-citamu. Jangan biarkan apapun dan siapapun mengekang dan mengatur engkau, termasuk Tuhan. Biarlah hidupmu ada di dalam genggaman dan pengaturanmu sendiri. Saudara, jika demikian, sebaik apapun engkau hidup, sesukses apapun engkau di mata banyak orang hari ini, jika demikian caranya engkau hidup, engkau dan saya sedang meleset, dan engkau dan saya berdosa. Saudara, jika dosa benar kita artikan dalam kerangka meleset dari desain Tuhan, meleset dari desain untuk hidup dalam relasi kebergantungan dengan Tuhan, meleset dari desain Allah agar kita hidup bagi kesenangan dan kemuliaan Tuhan, maka jika benar dosa diartikan seperti itu, saya percaya kita semua adalah pendosa. Kita semua meleset. Kita semua sampai derajat tertentu tidak hidup bagi Allah, tidak hidup bergantung kepada Allah, dan tidak senang hidup dalam persekutuan dengan Allah. Karena itu tepatlah dalam Roma 3 Paulus berkata, tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Allah. Semua orang sedang menyimpang. Tidak ada seorang pun yang berbuat baik. Semua orang tidak berakal budi. Semua orang meninggalkan Allah. Semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah dan dimurkai oleh Allah. Karena itu rekan-rekan, kita perlu melihat bahwa memang kabar buruknya adalah kita semua pendosa. Dan apa yang menjadi konsekuensi dari keberdosaan itu? Konsekuensinya adalah mati. Orang-orang berdosa adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Orang-orang berdosa adalah orang-orang yang terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Orang-orang berdosa adalah orang-orang yang hidup di bawah perbudakan dosa. Ia mati di dalam keberdosaannya, terus mati di dalam kesia-siaannya, dan ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ada tembok yang selama-lamanya memisahkan ia dari Allah, sumber hidupnya. Nah, saudara, apa yang menjadi jalan keluar bagi manusia yang berdosa seperti itu? Satu-satunya jalan keluar bagi manusia berdosa adalah jika ada pihak yang mau membayar upah keberdosaan manusia. Jika ada pihak yang mau menanggung hukuman yang harusnya manusia terima, yaitu maut dan meredakan murka Allah. Satu-satunya jalan keluar bagi manusia berdosa adalah jika ada pribadi yang mau membayar harga untuk menebus manusia berdosa yang mati di dalam perbudakan itu, sehingga manusia itu boleh dibebaskan menjadi orang merdeka. Satu-satunya jalan bagi manusia berdosa adalah jika ada pribadi yang bersedia memberikan dirinya menjadi pendamaian bagi manusia yang sudah melawan dan memberontak kepada Allah, sehingga hubungan manusia dengan Allah itu dapat dipulihkan. Sebagaimana Ibrani 9 ayat 22 berkata, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Saudaraku, itulah semua yang dilakukan oleh Kristus di kayu salib. Ia datang mengambil rupa manusia, hidup dengan ketaatan yang sempurna kepada Allah, supaya ia dapat sepenuhnya memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi pengampunan untuk manusia yang berdosa. Yang memberikan dirinya disamakan,
terkutuk di atas kayu salib, merengkuh kematian, agar ia sepenuhnya bersatu dengan kita yang adalah manusia berdosa, supaya ia bersatu dengan kita menanggung segala kutuk, segala murka, segala kematian yang harusnya kita tanggung. Ia memberikan dirinya dipecah-pecahkan, darahnya dicurahkan sebagai korban penebusan dan pengampunan yang mendamaikan manusia dengan Allah. Itulah sebabnya, saudara, kematian Kristus di atas kayu salib adalah kabar baik bagi kita yang menyadari bahwa kitalah orang terkutuk itu. Kitalah orang yang dimurkai itu. Kitalah orang-orang yang mati dalam kebinasaan dan tidak sanggup berbuat apa-apa kecuali Kristus menggantikan dan memerdekakan kita. Saudara, banyak orang berkata begini, bukankah dengan berbuat lebih banyak kebaikan kita akan lepas dari kesalahan-kesalahan kita? Saudara, saya mau berkata itu adalah sebuah penipuan, saudara. Sebanyak apapun perbuatan baik yang engkau dan saya dapat lakukan, itu tidak pernah cukup untuk membayar keberdosaan kita. Saudara, misalkan begini. Satu kali saya ketemu dengan seorang anak kecil, dan saya marah sekali dengan anak kecil itu, lalu saya pukul satu anak kecil itu. Ketika saya pukul anak kecil itu, gigi anak kecil itu tanggal 4, rekan-rekan. Lalu setelah saya pukul, saya pergi, begitu ya. Anak itu pulang, nangis-nangis, ngomong sama orang tuanya bahwa ada satu orang yang pukul dia dan giginya hilang 4. Setelah orang tua dari anak itu lalu mencari kemana-mana siapa yang pukul anak itu, dan singkat cerita, 2 tahun kemudian orang tuanya menemukan sayalah pelaku pemukul anaknya. Lalu ketika orang tua anak itu datang kepada saya lalu berkata begini, ayo tanggung jawab, kamu pukul anak saya 2 tahun lalu dan sekarang giginya tanggal 4. Saudara, mungkinkah orang tuanya akan menerima kalau saya berkata demikian? Ibu, saya pukul anak ibu itu 2 tahun lalu. Giginya tanggal 4, saya tahu. Tapi ibu, sejak saya pukul anak ibu 2 tahun lalu, saya tidak pernah pukul anak manapun lagi. Dan ibu tahu sejak itu saya terima banyak sekali anak yatim piatu di rumah saya. Saya kasih mereka makan, saya kasih mereka tinggal, saya kasih mereka pakaian, saya sekolahin mereka, saya mengasihi mereka, saya berbuat baik kepada mereka. Ibu, urusan saya dengan ibu dan anak ibu selesai karena apa? Lihat, ada puluhan, ada ratusan anak-anak yang kepadanya saya berbuat baik. Sejak 2 tahun lalu saya melakukan pemukulan kepada anak ibu. Menurut saudara, kalau saya ngomong begitu ke ibu itu, akankah ia berkata, oke Pak, urusan Bapak dengan saya selesai karena Bapak sudah melakukan begitu banyak kebaikan? Saudara, saya kira ibu manapun yang normal di dunia ini tidak akan berkata begitu. Ia akan berkata apa? Saya tidak peduli berapa banyak pun kebaikan yang telah engkau lakukan kepada orang lain. Masalahnya adalah engkau berurusan dengan saya dan anak saya. Engkau menyakiti saya dan menyakiti anak saya. Urusan kita tidak akan selesai sampai apa? Sampai engkau membayar harganya. Sampai engkau menanggalkan 4 gigimu ganti gigi anak saya. Saudara, seperti itulah urusannya dengan dosa. Dosa adalah urusan kita yang mendukakan Allah. Dan urusan itu tidak akan pernah selesai sampai masalah ada orang yang mau menggantikan, membayar dosa kita yang dimurkai oleh Tuhan itu. Dan itulah yang dikerjakan oleh Kristus, rekan-rekan. Saudaraku, tidak semua hadiah ketika diberikan itu akan diterima dengan sukacita oleh orang-orang. Ada hadiah tertentu yang membutuhkan kerendahan hati dan pengakuan untuk bisa diterima dengan sukacita, rekan-rekan. Misalnya, rekan-rekan, kalau rekan-rekan ulang tahun lalu ada orang yang menghadiahkan sebuah buku tips diet sukses, rekan-rekan. Saya kira tidak semua orang akan senang terima hadiah itu, bukan? Siapa orang yang akan senang untuk menerima buku tips diet sukses, saudara? Orang yang senang menerima buku tips diet sukses adalah mereka yang sadar bahwa mereka obesitas. Mereka yang senang adalah mereka yang sadar bahwa mereka sudah berjuang dengan segala cara dan mereka tidak berhasil menurunkan berat badan. Mereka yang sadar bahwa mereka butuh pertolongan. Ketika mereka terima hadiah buku diet itu, mereka akan bersukacita, saudara. Tapi orang yang merasa bahwa dia tidak perlu diet, dia sanggup diet dengan caranya sendiri, dia tidak akan pernah menerima buku diet itu sebagai hadiah yang menyukakan.
Saudara, saya mau berkata, demikian juga kabar baik soal Kristus yang tersalib. Kristus yang tersalib hanya akan menjadi kabar baik jika engkau dan saya menyadari bahwa kita berdosa, kita terkutuk, kita mati binasa, dan kita tidak sanggup berbuat apa-apa. Saudara, pertanyaannya adalah, apakah engkau merasa demikian hari ini? Apakah engkau merasa engkaulah pendosa yang tidak suka dekat dengan Tuhan? Engkaulah pendosa yang selalu berkata, saya mau hidup untuk diri saya sendiri. Pendosa yang berkata bahwa hidup ini milik saya. Pendosa yang berkata bahwa saya mau mengusahakan kebahagiaan saya dengan cara sendiri. Saya mau senang-senang, saya mau main, saya mau hidup di dalam games, mau kekayaan, mau segala macam. Apakah engkau pendosa itu? Saudara, apakah ada di antara engkau yang berkata bahwa saya capek melawan semua keberdosaan ini dan saya tidak berdaya? Saya capek jatuh bangun, saya tidak pengen berbuat dosa lagi, namun saya terjebak di dalamnya. Saya terjebak di dalam dosa-dosa tertentu. Saya diperbudak di dalamnya dan saya tidak bisa buat apa-apa. Jika engkaulah orang yang sedang berseru seperti itu, dengar kabar baiknya. Kristus mau menyelamatkan engkau. Kristus mati, disalibkan, Kristus dikubur dan dibangkitkan untuk engkau dan saya. Kembalilah kepadanya. Saudara, namun Kristus bukan hanya mati untuk menebus kita. Kristus yang mati adalah Kristus yang sama yang bangkit, rekan-rekan. Kristus yang bangkit adalah Kristus yang juga akan membangkitkan kita kepada satu kehidupan yang baru, kepada sebuah kehidupan yang sudah ditransformasikan, yang harusnya dihidupi sepenuhnya bagi Kristus. Dan itulah yang dilihat oleh Paulus, saudara. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 10 ini dia berkata bahwa aku sebagaimana aku ada hari ini, semua karena kasih karunia. Aku harusnya mati, aku pembinasa jemaat, tapi Tuhan mengasihi aku dan aku hidup hari ini. Ia menghidupkan aku kembali dengan kematiannya di atas kayu salib. Bagaimana aku harus hidup? Dia berkata, aku bekerja keras, lebih keras daripada semua orang, untuk menghidupi hidup yang karena kasih karunia itu. Bagaimana ia hidup? Ia mengabdikan seluruh hidupnya untuk mengerjakan pemberitaan Kristus itu. Ia mengabdikan seluruh tenaganya, seluruh kemampuannya. Mengalami apapun ia tanggung. Hanya demi apa? Pokoknya Kristus bisa diberitakan. Saudara, saya mau berkata, untuk itu jugalah Kristus bangkit hari ini. Agar engkau dan saya menghidupi hidup yang baru, yang berpadanan dengan apa yang sudah Kristus bangkitkan. Saudara, beberapa waktu yang lalu di Kompas dicatat soal 2 orang anak remaja putri Eropa yang memutuskan untuk bergabung dengan ISIS, rekan-rekan. Ini cukup menghebohkan karena remaja putri Eropa pula, rekan-rekan. Satu umur 17, satu umur 19, dan mereka memutuskan untuk bergabung ke ISIS. Ketika ditanya, kenapa kamu mau bergabung dengan ISIS? Mereka menjawab begini. Kami terharu dengan perjuangan saudara-saudara kami membela Allah. Dan kami pengen ikut bergabung dalam perjuangan itu. Saudara, perhatikan ini. Kami terharu dengan perjuangan saudara kami membela Allah. Kami pengen ikut berjuang dalam pertandingan itu. Saudara, saya kira dimanapun kita tidak pernah mendengar ISIS dan teman-temannya punya ajaran bahwa Allah mereka mati buat mereka. Gak ada, rekan-rekan. Tapi mereka yang tidak punya Allah yang mati bagi mereka, ternyata adalah orang-orang yang hidup mati-matian dan bahkan bersedia mati untuk membela kepentingan Allah mereka. Saudara, bagaimana dengan kita? Kita adalah orang-orang yang sejak kecil belajar bahwa Kristus mati untuk dosa kita, membangkitkan kita untuk satu kehidupan yang baru. Pertanyaannya, adakah kita mati-matian hidup bagi Dia, bahkan bersedia mati untuk urusan Allah? Atau jangan-jangan kita sedang mati-matian bagi diri kita sendiri? Saudara, hari ini, jika engkau benar percaya kepada Kristus dan engkau berkata, hidupku yang baru adalah hidup yang dibangkitkan oleh Kristus, hiduplah berpadanan dengan hidup kebangkitan itu. Hiduplah mati-matian untuk hidup bersama Kristus. Hiduplah mati-matian untuk memuliakan dan menyenangkan Kristus. Engkau anak-anak sekolah yang sedang memikirkan masa depan. Jangan hanya pikirkan apa yang menjadi agenda, tujuan, cita-citamu sendiri.
Tanya Tuhan mau apa. Izinkan agenda Tuhan dijalankan dalam hidupmu. Izinkan Tuhan memakai hidupmu mati-matian bagi kesenangan dan kehendaknya. Pertanyaannya, bersediakah engkau? Saudara, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Sesungguhnya kami adalah orang-orang celaka yang tidak punya masa depan. Sesungguhnya kami adalah orang-orang celaka yang dimurkai. Namun Tuhan, Engkau mengingat kami. Engkau mengasihi kami. Engkau mengejar kami. Engkau membayar harga bagi kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau mati menanggung celaka, murka, dan kutuk yang harusnya kami terima. Terima kasih Tuhan karena Engkau bangkit untuk membangkitkan kami kepada hidup menurut desain-Mu sendiri ya Tuhan. Hari ini di tengah-tengah perayaan Paskah ini, Tuhan ajar kami kembali menghidupi kehidupan yang Engkau inginkan itu. Tuhan tolong kami. Tolong setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Down the Via Dolorosa in Jerusalem that day, the soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd present to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating, there were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head, and he bore with every step the scorn of those who cried out for his death. Down the Via Dolorosa, Called the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. but he chose to walk that road Out of his love for you and me. down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver a que levaba de la cruz. Por la vía dolorosa que salaba del dolor, como jefe vino Cristo el Señor. Él fue el quien quiso ir por su amor. Por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Blood that would cleanse the souls of all men, lead its way to the heart of Jerusalem. Down the Via Dolorosa, on the way of suffering. Like a lamb came the Messiah,
Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and Down the Via Dolorosa All the way to Calvary. Ibadah Paskah kita telah selesai. Marilah kita membawa karya keselamatan Kristus di dalam setiap kehidupan kita. Menjadi berkat dimanapun kita berada, agar Kristus senantiasa boleh dinyatakan dalam setiap hidup kita. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu. Terima kasih buat penyertaan-Mu melalui ibadah ini. Terima kasih buat berkat firman-Mu, kami boleh menikmatinya. Oleh karena anugerah-Mu Tuhan di kayu salib, kami boleh menerima pengampunan dosa. Kami menerima penebusan dosa. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, di dalam pimpinan-Mu. Saudara terkasih, pada pagi hari ini, biarlah kita boleh menerima berkat anugerah pada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus senantiasa selalu ada bersama-sama dengan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.